semua sahabat Dunia Bidan, kembali lagi bersama kami di Dunia Bidan. Oke, untuk kali ini kita bakalan bincang-bincang atau membahas tentang pil KB. Tapi untuk yang di sini kita akan membicarakan tentang pil KB yang kombinasi. Kita bahas dulu apa sih pil KB kombinasi. Pil KB kombinasi ini adalah pil KB yang berisi progesteron dan estrogen ya. Jadi di dalam satu pil itu terdiri dari dua hormon tersebut. Apa yang membedakan dengan pil mini? Kalau pil mini itu hanya berisi progesteron. Jadi di sini ada perbedaan. Kalau pil mini digunakan untuk ibu yang menyusui. Kita tidak bahas pil mini, tapi kita bahas tentang pil KB yang kombinasi. Oke, jangan kemana-mana ya, ikuti terus Dunia Bidan. Lalu bagaimana sih cara kerjanya? Untuk cara kerja dari pil kombinasi ini adalah mencegah sel telur ini menjadi lebih matang ya. Jadi dia membiarkan untuk sel telur ini tetap menjadi muda. Yang kedua adalah membuat serviks itu terliputi oleh yang namanya lendir ya. Lendirnya jadi menjadi kental. Itulah yang bisa menyebabkan seseorang tidak menjadi hamil. Akan tetapi untuk pil KB kombinasi ini tetap ada yang namanya estrogen. Jadi estrogen ini bisa menebalkan endometrium. Dan penebalan endometrium ini bisa menyebabkan di akhir bulan, yaitu di akhir minum pil KB itu akan terjadi pengelupasan dan ini bisa menyebabkan haid. Itulah yang membedakan pil mini dengan pil kombinasi. Jadi kalau pil mini itu cenderung bisa membuat seorang akseptor itu bisa menjadi haid. Tapi pil mini itu jarang sekali terjadi yang namanya haid karena tidak adanya estrogen. Apa saja sih efek sampingnya? Efek samping yang pertama adalah pusing. Ya, jadi bisa saja terjadi pusing pada ibu yang menggunakan pil KB yang kombinasi ini. Efek samping yang kedua adalah mual. Mual ini bahkan bisa terjadi sampai dengan muntah ya. Jadi tidak hanya mual tapi sampai terjadi muntah. Efek samping yang ketiga adalah terjadinya perubahan siklus menstruasi. Jadi walaupun untuk pil KB yang kombinasi ini udah diatur ya, hormonnya juga udah diatur, tapi tubuh itu tetap mengeluarkan hormon. Nah, disinilah yang bisa menyebabkan adanya perubahan pada siklus menstruasi. Bisa juga terjadi haid menjadi lebih sedikit ya. Jadi haidnya yang biasanya banyak jadi lebih sedikit. Terus haidnya yang biasanya rutin setiap bulan jadi mundur atau maju, atau terkadang juga bisa menjadi haidnya lebih banyak. Berikutnya lagi adanya flek-flek di wajah ya. Jadi terkadang kita lihat ya, jadi seorang wanita yang menggunakan alat kontrasepsi hormonal biasanya akan timbul flek-flek di wajah, dan ini memang bisa jadi memang karena hormonal. Efek yang berikutnya lagi, yang kelima itu adalah bisa yang namanya kegemukan ya. Jadi walaupun kita kan sering dengar ya kalau pakai pil KB itu biasanya menjadi berat badan lebih stabil, tapi pada beberapa orang ya karena metabolisme tubuh dan hormon yang dikeluarkan oleh tubuh sendiri oleh ibu tersebut maaf, jadi ini bisa menyebabkan yang namanya kegemukan ya. Jadi kalau memang kontrasepsi yang sifatnya hormonal itu memang bisa terjadi kegemukan. Ini yang perlu difikirkan untuk ibu-ibu yang menyusui ya. Jadi jangan sampai ibu-ibu yang menyusui menggunakan pil KB yang kombinasi. Karena apa? Pil KB kombinasi ini bisa mengakibatkan yang namanya ASI itu menjadi lebih sedikit ya. Jadi mengganggu produksi ASI. Mengganggu produksi ASI ini bisa yang namanya kualitas maupun kuantitas. Kalau kualitas itu adalah mutunya ya, tapi kalau kuantitas itu jumlahnya. Katakanlah dalam sehari biasanya satu payudara itu bisa menghasilkan katakanlah 300 cc ya. Tapi ketika menggunakan alat kontrasepsi pil KB yang kombinasi ini bisa tinggal 100 cc. Udah 100 cc nanti proteinnya bisa berkurang dalam 100 cc ya. Terus lemaknya bisa berkurang. Jadi kan membuat
si kecil itu bisa terjadi yang namanya kurang gizi ya. Di sini perlu difikirkan karena biasanya memang terjadi penurunan pada produksi ASI ya. Ingat, baik kualitas maupun kuantitas. Nah, ini yang efek yang keenam lagi ya. Ini bisa menimbulkan yang namanya libido menurun. Jadi kalau menggunakan alat kontrasepsi yang hormonal itu bisa menyebabkan gairah seksual itu menurun ya. Jadi libidonya jadi menurun. Karena pil KB ini biasanya bisa didapat di mana saja, bisa di apotek, dijual secara bebas juga, mungkin di toko-toko obat ya, bisa Bunda dapetin di toko-toko obat. Tapi saya tetap menyarankan ya, ini tetap Bunda harus kontrol yang namanya tekanan darah ya, tetap harus. Sebaiknya Bunda tetap membeli di tempat-tempat yang istilahnya recommended ya, misalkan di apotek itu bisa. Tapi Bunda harus tetap wajib ya, harus tetap wajib sifatnya untuk mengecek tekanan darah, karena ini juga bisa menyebabkan kenaikan tekanan darah. Kalau sudah terjadi kenaikan tekanan darah, sudah tidak direkomendasikan untuk menggunakan kontrasepsi yang sifatnya hormonal, baik itu pil, suntikan, ataupun implan ya, ataupun IUD yang menggunakan progestin gitu. Jadi tidak progesteron ya. Jadi tetap lakukan pemeriksaan untuk cek tekanan darah ya. Oke Bunda, demikian tadi yang bisa kita sharingkan untuk Bunda semuanya. Semoga bisa bermanfaat untuk Bunda semuanya yang ada di rumah dan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Bunda yang kemarin udah galau gimana sih, apa sih gitu ya. Dan mungkin ya ini juga masih perlu diskusi lebih lanjut, apa kebutuhan Bunda atau kendala-kendala Bunda, tulis saja di kolom komentar ya, ditulis aja di kolom komentar, nanti kita diskusikan ya. Semoga saja saya bisa istilahnya ya, bisa menjawab pertanyaan Bunda itu. Dan juga jangan lupa ya, kalau Bunda ingin mendapatkan informasi lebih lanjut di dunia bidan ini, karena ini sifatnya informatif sekali ya, silahkan subscribe. Jangan lupa juga untuk like ya untuk konten ini. Oke, jangan lupa ya like, comment, and subscribe Dunia Bidan.